Selamat pagi, saya Liwat Tatiani dari kelas 6A, jadi Baca Teknologi. Di sini saya akan membahas mengenai tradisi Lebaran Betawi. Nah, teman-teman, di sini ada nggak sih yang tahu tentang Lebaran? Nah, Lebaran atau Idul Fitri merupakan hari raya besar umat Muslim yang dirayakan setiap tahun. Lebaran biasanya jatuh pada tanggal 1 Syawal menurut penerapan Islam. Lebaran ini ditandakan sebagai akhir dari bulan Ramadan, di mana umat muslim melakukan puasa sebulan penuh. Nah, kenapa sih saya katakan sebagai tradisi Lebaran Betawi? Karena tradisi Lebaran Betawi sekarang tidak hanya rakyat Betawi saja yang menjalani atau melakukannya, tetapi sebagian rakyat Indonesia, bahkan seluruh Indonesia dari berbagai, mulai dari menyiapkan pakaian, menyiapkan kue atau membuat kue, lalu membuat ketupat dan membuat tape uli, dan terakhir itu membuat rendang. Jadi rakyat Betawi ini melakukan kegiatan untuk hari Lebaran sudah mulai sejak 15 hari puasa. Ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan pakaian seperti menyiapkan makanan, menyiapkan yang lain sebagainya, dan bapak-bapak itu mengurus sebagian besar pekerjaan yang ada di rumah. Lalu rakyat Betawi ini membuat dodol, ciri khas dari Betawi ini. Dodol ini terbuat dari kue atau penganan yang paling berat dan dapat membuatnya. Itu sering 2 atau 3 keluarga bergabung dan membuatnya. Kerja dimulai dengan membuat tepung, ketan, pekerjaan yang berat, lalu mengupas dan memarut kelapa dalam jumlah yang banyak hingga menjadi satu. Lalu pekerjaan membuat dodol biasanya dimulai sejak sahur. Mula-mula tepung ketan dan santan dicampur, diaduk dalam kawah besar, lalu diaduk dengan pengayung. Kemudian dimasukkan gula jawa secukupnya. Waktu campuran ini masih encer, pekerjaan mengaduk tidaklah berat. Tetapi setelah mulai mengental, pekerjaan mengaduk-aduk menjadi berat, sehingga biasanya perlu dibantu tenaga ahli. Lalu pekerjaan yang dimulai sehabis sahur ini baru berakhir sore hari menjelang sholat asar. Selanjutnya 3 hari sebelum Lebaran, para ibu-ibu membuat nape atau dikatakan sebagai membuat tape yang dari ketan putih dan ketan hitam yang baru matang setelah 2 hari. Biasanya pada malam takbiran, tape ini baru dibuka dari tempat ramainya. Lalu 2 hari sebelum Lebaran, ibu-ibu sibuk membuat kue ketupat dari daun kelapa muda. Nah, tempo dulu rata-rata semua orang Betawi ini bisa membuat kue ketupat. Kemudian sehari sebelum Lebaran, ibu-ibu ini sibuk memasak ketupat yang memakan waktu sampai 5 atau 6 jam. Nah, lalu memasak sayur sambal godok, sambal pepaya atau kacang panjang, membuat semur daging, serta lauk pauk lainnya. Juga pada hari terakhir sebelum Lebaran, ibu-ibu biasanya dibantu bapak-bapak sibuk nguli atau membuat uli yang merupakan gumpalan dari tape sehingga menjadi tape uli. Sore hari menjelang buka puasa, pada hari terakhir biasanya orang-orang Betawi ini saling mengantar makanan yang dibuat kepada tetangga dekat atau kepada orang yang menghormati. Juga mengantarkan masakannya ke masjid dan ke sanggar atau ke langgar, sehingga dapat berbuka bersama di tempat tersebut. Nah, ada nih satu hal yang belum diberitakan. Jadi tempo dulu ini orang Betawi sambil menunggu maghrib bukan ngabuburit, tetapi membaca istighfar sebanyak-banyaknya sampai menunggu beduk maghrib. Dan setelah itu pada malam takbiran, rakyat Betawi khususnya laki-laki ini berada di masjid atau di langgar untuk bertakbir. Maka ibu-ibu ini sibuk di rumah untuk mengurus rumah yang sudah dikapur beberapa hari yang lalu. Bangku-bangku, meja itu diatur dan ditata kembali sehingga pada saat Lebaran sudah rapi dan enak dilihat, sehingga tamu-tamu merasa nyaman dan melihatnya bersih. Esok harinya pagi-pagi
pukul 6 atau setengah 7 orang-orang sudah berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat id. Nah, setelah sholat id ini, masyarakat Betawi berkumpul untuk mengucapkan Idul Fitri, lalu berziarah ke almarhum atau almarhumah, sanak saudara, ibu, bapak, dan sebagainya. Setelah ziarah baru melakukan silaturahmi ke sanak famili, tetangga, dan sebagainya. Nah, ada yang menarik nih dalam acara silaturahmi dari rumah ke rumah, ada yang senang melakukannya, yaitu anak-anak. Kenapa bisa dikatakan senang? Karena mereka mendapatkan THR dari orang-orang yang lebih tua. Nah, saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai kondisi silaturahmi pada saat lebaran. Yang sudah melihat cuplikan yang saya berikan dan mendengarkan penjelasan dari saya mengenai tradisi Lebaran Betawi. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Baik, akan saya tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.